Kalau sampai saat ini yang kami saya cek ke ini kita belum ada terima. Siapa yang menggugat, dia yang membuktikan. Nah, siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Kesepakatan tidak pernah ada dengan saudara NM dan IM. Yang ada, yang kami alami ya seperti yang kami laporkan di Polda Metro Jaya. Manuver hukum terbaru pihak Nikita Mirzani akhirnya mendapatkan tanggapan dari pihak Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, usai meringkup di balik jeruji besi selama 2 bulan lebih, pihak Nikita telah mengumumkan rencana baru, di mana mereka akan melayangkan gugatan perdata Wan Prestasi terhadap Reza Gladys atau Bah Mufid serta beberapa institusi negara. Dan melalui konferensi pers yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2025 kemarin, AKBP Reonal Simanjuntak selaku Kasubit Penmas Polda Metro Jaya pun memberikan tanggapan. Sayangnya sampai kemarin pihak kepolisian belum menerima gugatan tersebut. Lantas seperti apakah pihak Reza menanggapinya? Serta bagaimanakah pula penjelasan lengkap pihak Polda Metro Jaya terkait hal tersebut? Kalau sampai saat ini yang kami saya cek ke ini kita belum ada terima. Ya, kita belum ada terima, tapi nanti akan kami cek lagi. Ya, nanti akan kita update lagi ke kawan-kawan media. Tapi yang pasti gini rekan-rekan. Kami dari kepolisian, dari Polri, apapun bentuk laporan pengaduan pasti akan kami tanggapi dan kami terima. Nanti kan tinggal lihat apakah itu memenuhi unsur pidana atau tidak, kan itu masuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Tapi semua keluhan, semua pengaduan, semua laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan perintah Bapak Kapolri dan penekanan kembali oleh Bapak Kapolda, siapapun yang datang ke kantor kepolisian mau melaporkan kejadian apapun, mau mengadukan apapun, mau menyampaikan informasi apapun harus diterima dan dilayani dengan baik. Ya, jadi itu jawabannya. Ya, kalau memang mau melapor, ya silakan. Ya, dan pasti akan kita terima. Nanti kita tinggal bagaimana pembuktian tentang perbuatan yang dilakukan tersebut. Ya. Saya mendapatkan peramanah dari Nikita Mirzani dan dia juga meminta saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG. Ya, yang menjadi tergugat adalah RG, yang kedua adalah AM, yang ketiga, mohon maaf ini bukan tergugat tapi turut tergugat satu. Ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, turut tergugat 2 adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ada 1 perusahaan juga menjadi turut tergugat 3. Dari gugatan Wan Prestasi ini nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana. Baik terhadap apa yang dibilang senior kami Bang Pami Bahmid tentang gugatan Wan Prestasi, ya kami selaku sampai sejauh ini kami belum menerima kuasa tentang hal itu. Tapi kami berpandangan setiap warga negara itu memang sah-sah saja melakukan sebuah gugatan. Tapi kembali seperti yang kami bilang sering, bahwa siapa yang menggugat, dia yang membuktikan. Nah, siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Terkait terhadap klien kami, ya kami menanggapinya biasa-biasa aja. Tidak ada kekhawatiran tentang gugatan tersebut. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya Wan Prestasi. Kalau Wan Prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana, ya. Kesepakatan tidak pernah ada dengan saudara NM dan IM.
Yang ada yang kami alami ya seperti yang kami laporkan di Polda Metro Jaya tentang pemerasan dan ancaman dan TPPU. Nah, itu yang kami alami. Terkait kesepakatan dengan saudara tersangka IM dan IM itu tidak pernah ada. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, pihak Polda Metro Jaya pun turut memberikan tanggapan terhadap spekulasi liar terkait kejelasan nasib Nikita Mirzani yang kadung berkembang di masyarakat. Seperti diketahui, beredar luas sebuah anggapan bahwa bila berkas perkara Nikita tak kunjung P21 hingga tanggal 2 Juli mendatang, maka ibu 3 anak itu akan dibebaskan demi hukum. Anggapan itu sontak disanggah oleh pihak Polda. Pasalnya, menurut Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, masih terdapat 1 kali kesempatan perpanjangan masa tahanan selama 30 hari yang belum digunakan oleh para penegak hukum. Sehingga bila mana P21 belum juga tercapai hingga tanggal 2 Juli mendatang, masa penahanan Nikita dapat diperpanjang 30 hari lagi. Kepolisian itu memiliki kewenangan itu melakukan penahanan 20 hari. Ya, sudah dilaksanakan. Dan bisa diperpanjang dengan mengajukan melakukan permohonan kepada ke JPU perpanjangan penahanan selama 40 hari. Dan itu sudah dilaksanakan. Dan kemarin diajukan lagi penahanan, ya, penahanan pengadilan. Sebenarnya kalau untuk penahanan di pengadilan itu 60 hari. Baru diambil penyidik itu 30 hari. Saya ulangi, baru diajukan penyidik itu 30 hari. Berarti kawan-kawan penyidik masih ada menunggu kesempatan, tapi mudah-mudahan langsung bisa P21 ya. Kita jangan sampai biar jangan berlarut lama. Mudah-mudahan P21, tapi masih ada 30 hari kalau memang nanti belum dinyatakan lengkap oleh kawan-kawan JPU. Ya, karena penahanan yang dari pengadilan itu 60 hari. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat ya silakan. Tapi yang jadi persoalan ini kenapa ditahan-tahan terus gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu loh. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti, kan repot kita. Masalah penahanan ini kan sesuai dengan ketentuan dari KUHP pasal 29 itu kan 40 plus 60 untuk masalah penahanannya. Untuk tersangka, untuk penyidikannya. Lalu penuntutannya itu ada lagi 20-30. Nah sebenarnya itu harus dibedakan juga. Ada permintaan perpanjangan tertentu untuk pengadilan jika memang satu kasus itu ancamannya di atas 6 tahun atau ancamannya di atas 10 tahun juga gitu. Makanya tadi saya sebutkan ada permohonan perpanjangan tuh istilahnya T4 di Kejaksaan tuh ada kodenya tuh, ada juga T7 istilahnya begitu untuk permintaan di penahanan di pengadilan negeri jika diperlukan karena ancamannya di atas 6 tahun, ancamannya di atas 10 tahun dan ancamannya di atas 20 tahun. Isu akan dibebaskannya Nikita Mirzani bila P21 belum juga mampu terpenuhi hingga tanggal 2 Juli, sejatinya berasal dari pernyataan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI beberapa waktu yang lalu. Mengingat ketika dimintai keterangan, ia menjawab bila kesempatan perpanjangan masa tahan telah habis terpakai semua. Sebuah pernyataan yang seketika mendapatkan reaksi dari beberapa pihak, khususnya sederet advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum Reza Gladys. Dan mereka pun mengingatkan bila sebenarnya masa penahanan Nikita Mirzani masih mampu diperpanjang selama 30 hari lagi. Kalau kemungkinan diperpanjang lagi masa tahanannya itu nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa. Ini informasi dari JPU-nya ini udah perpanjangan yang ketiga. Udah maksimal ya artinya ya? Ketentuannya begitu. Ketentuannya lepas demi hukum. Ketentuannya. Tapi kan masih ada waktu, ya kasih waktu juga ke teman-teman penuntut umum dan juga penyidik untuk mempelajari dan melakukan koordinasi yang intensif untuk menuntaskan laporan terkait dengan
kita optimis lah kalau itu bakal tuntas. Mungkin beliau lupa bahwa ini hukumannya lebih dari 9 tahun. Bahwa di dalam pasal 29 KUHP itu, jika ini lebih dari hukuman 9 tahun, bisa diperpanjang selama 30 hari dan 30 hari lagi nanti ke depannya. Bukan bebas. Saya sih tidak mau ya membantah pendapat dari jaksa untuk saat ini ya. Karena yang pasti saya tetap berpendapat berdasarkan hukum acara. Nah, artinya mungkin saja kalau kemudian tadi ada dari pihak Kejaksaan Tinggi mengatakan bahwa di tanggal 2 Juni akan bebas demi hukum, mungkin beliau lupa bahwa ini masih PN1, seperti itu. Kita lihat nanti ya, kita kan di sini dalam hukum itu tidak boleh berandai-andai. Jadi kita harus bicara masalah kepastian, ya. Kita bicara di hukum itu tidak boleh bagaimana kalau, tapi kita bicara yang real, yang nyata. Jadi kita lihat nanti, ya sekali lagi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan berkas yang ditangkap oleh kawan-kawan KPU. Kalau memang masa penahanan Nikita Mirzani ini telah selesai dinyatakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka dia bebas. Tapi dengan bebas itu tidak membebaskan dia dari permasalahan yang telah ada gitu. Permasalahan yang ada dia akan tetap berproses gitu. Cuma Nikita Mirzani sudah tidak ditahan karena perintah undang-undang untuk dia keluar dari tahanan. Tapi untuk kasusnya dia tetap diproses. Ketika berkas-berkasnya akan sudah terpenuhi, maka dia bisa ditahan lagi. Berbicara soal carut-marut upaya hukum serta kepastian nasib Nikita, sengkarut konflik ini masih bermuara pada laporan dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Dan kini, mereka pun masih berupaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan yang diminta penyidik. Namun sayang, belakangan mulai timbul perasaan yang mengganjal benak pihak Reza, khususnya terkait BAP terbaru yang mereka berikan. Bukan tanpa sebab, hal itu dikarenakan banyaknya pertanyaan yang diduga terarah kepada saksi S dan saksi O. Akan tetapi, saksi S dan saksi O justru tidak dimintai keterangan sampai saat ini. Sontak saja, perasaan janggal itu pun berubah menjadi rasa curiga. Lantas, mungkinkah kecurigaan ini akan berbuntut kepada langkah hukum terbaru? Tapi perlu di sini juga kami tegaskan dan kami juga perlu peringatkan kepada penyidik Polda Metro Jaya agar janganlah bermain-main dengan perkara ini. Nah, kenapa kami bilang seperti itu? Karena berdasarkan BAP tambahan yang kami lakukan, semua keterangan itu mengarah ke saksi S dan saksi O. Nah, tapi sampai dengan detik ini penyidik Polda Metro Jaya belum ada memanggil ataupun melakukan BAP tambahan terhadap saksi O atau saksi S. Nah, jangan nanti kami ini menganggap sebuah menghambat atau menghalang-halangi proses penyidikan terhadap perkara yang kami laporkan. Kami juga mempunyai upaya hukum lain. Jika memang nanti penyidik kami anggap terbukti menghalang-halangi proses penyidikan ini, ya kami pun akan membuat pengaduan ataupun perlindungan hukum kepada Komisi 3 DPR RI. Nah, bahkan kami juga akan mempunyai upaya hukum akan melaporkan penyidik tersebut ke Propam jika memang terbukti bahwa penyidik ini menghalang-halangi perkara tersebut. Pertanyaan itu mengarah semua ke saksi S dan saksi O, BAP tambahan kemarin. Tapi faktanya saksi O dan saksi S ini tidak pernah dipanggil. Nah, jangan nanti pertanyaan yang kami anggap sebuah petunjuk itu dihalang-halangi oleh penyidik. Nah, dan yang paling lucunya, kemarin kan itu kan udah kami diperiksa BAP tambahan. Nah, seharusnya saksi S dan saksi O diambil juga lah keterangan tambahannya. Baru itu dikembalikan berkas. Nah, faktanya tidak seperti itu. Cuman kami selaku pelapor dan saksi diambil keterangan tambahan, setelah itu dilimpahkan ke penuntut umum. Nah, jadi kami juga meminta kepada penyidik hati-hatilah dalam membuat kebijakan atau melimpahkan berkas ini. Kalau memang pihak pelapor, terutama pengacara, bilang terkendala karena ada
yang dipanggil saksi yang bernama inisialnya O dan S, itu kan bukan domainnya sebenarnya, betul nggak? Betul nggak rekan? Ya kan? Karena saya yakin setiap warga negara apabila dimintakan keterangan dan dibutuhkan panggilan oleh pihak kepolisian dalam panggilan sebagai saksi, itu wajib menghadiri. Setahu saya. Ya, benar Bang. Jadi tidak mungkin kesulitan ini dikembalikan lagi, disalahkan lagi karena adanya saksi O dan saksi S itu tidak mau datang seolah pihak kooperatif. Saya rasa itu tidak hal yang bijak pengacara sih ngomong kayak begitu. Ini masih dalam penelitian rekan JPU. Ya mohon bersabar, mudah-mudahan segera ada jawaban yang mudah-mudahan langsung P21 dan bisa tahap 1 dan tahap 2 kan. Nah, terhadap pernyataan dari Polda Metro Jaya, ya gimana mau sidang sementara berkas belum P21? Nah, hati-hati. Nah, nanti bisa juga seperti ini, perlu kami sampaikan. Di dalam fakta persidangan akan kami bongkar semua nanti. Nah, kami akan meminta kepada penuntut umum, kami akan menyurati Kejagung. Kira-kira apa kemarin petunjuk dari kalian, dari penuntut umum yang tidak dipenuhi oleh penyidik? Itu akan kami lakukan, Bang. Nah, jadi kalau dia mengatakan akan segera sidang, ya kita berharap kasus ini cepat selesai. Sehingga masyarakat yang mengikuti perkara ini tidak tergoreng opini dan mendapatkan edukasi dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Dan selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.